Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis yang akan kita bahas ini hadis tentang Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berbohong 3 kali, tapi berbohongnya tanda kutip. Bohong secara dohir menurut orang awam, masyarakat umum, menurut orang-orang yang tidak jeli. Jadi kelihatannya berbohong, padahal bukan berbohong. Tapi tauriyah itu mengungkapkan dengan bahasa yang lain sesuatu kebenaran. Ini untuk dipahami agar tidak ada asumsi bahwa Nabi juga berbohong 3 kali, kita juga boleh berbohong 3 kali. Jangan begitu ya. Apalagi kalau diperluas kesananya Nabi berbohong 3 kali, berarti cenah Nabi teh henteu tabligh ya. Kan Nabi teh harus sidik, kudu amanah, kudu tabligh. Tabligh itu menyampaikan semua yang harus disampaikan. Jangan-jangan ada yang disampaikan yang bohong. Wah, terutama orang liberal, arah rasuknya orang sekuler, dijadikan senjata. Hadisnya disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal lam yakdzib Ibrahimun nabiyyu alaihi salam qattu. Tidak pernah berdusta Nabi Ibrahim alaihi salam sekalipun, illa thalatha kadzibatin, kecuali 3 dusta, 3 bohong. Maksudnya tadi ya, 3 kebohongan menurut orang awam yang tidak jeli, padahal bukan bohong. Fintaini fi dzatillah, yang 2 dalam zat Allah. Maksudnya berbohong di hadapan Allah yang tidak ada dampak ke manusia, yaitu ketika Nabi Ibrahim berkata, diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 89, inni sakim, saya sakit. Wa tsaniyah qauluhu, yang kedua yang diabadikan dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 63, bal fa'alahu kabiruhum hadza, justru yang melakukannya yang paling besarnya ini. Wa wahidatun fi sya'ni Sarah, dan yang satu lagi tentang Sarah. Jadi maksud tadi 2 dalam zat Allah, berbohongnya di hadapan Allah atau dalam konteks perbuatan Allah. Kalau yang satunya lagi dalam konteks Siti Sarah ya, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Surat As-Saffat ayat 89 itu, fanadhara nadhratan fin nujum faqala inni saqim fatawallaw anhu mudbirin faragha ila alihatihim wala la ta'kulun. Nabi Ibrahim melihat 1 kali pandangan ke bintang, lalu dia mengatakan, aduh saya sakit.
Fatawallaw anhu mudbirin, maka kaumnya meninggalkannya. Faragha ila alihatihim, lalu kemudian Nabi Ibrahim sesudah ditinggalkan oleh kaumnya masuk sembunyi-sembunyi ke tempat berhala mereka, ke kastil, ke kuil mereka. Pas masuk ke berhala-berhala, qala ala ta'kulun, kata Nabi Ibrahim, kenapa kalian tidak makan? Ya, karena banyak sesajen, berarti di dahar gitu. Faragha ila alihatihim qala la ta'kulun. Tu ngadadak poho deui. Faragha ila alihatihim qala la ta'kulun malakum la tantiqun. Faragha alaihim darban bil yamin. Kenapa kalian gak bisa ngomong? Gitu. Dicarekan berhala itu. Lalu kemudian Nabi Ibrahim sembunyi-sembunyi semuanya dihancurkan. Faragha alim darban bil yamin, dipukul dengan tangan kanan. Nah, pengakuan Nabi Ibrahim ini sakim ini tipu daya muslihat agar dia ditinggalkan oleh kaumnya dan dia bisa masuk ke kuil. Ya. Ada ulama yang menjelaskan, jadi saat itu ada perayaan besar di luar kuil. Nabi Ibrahim berpura-pura sakit. Agar apa? Agar bisa masuk ke kuil dan menghancurkan berhala-berhala. Yang begini bukan bohong, yang begini siasat. Dan siasat di dalam perang itu halal. Kata Nabi, al-harbu khida'. Perang itu harus ada tipuan-tipuan, mun teu nipu eleh atuh gitu. Jadi harus ada gerak-gerak tipu yang tidak ketahuan oleh musuh. Tong jujur atuh ka musuh, bira ku keur perang jujur ka musuh. Harus ada trik-trik yang tidak diketahui oleh musuh sehingga bisa menyerang tiba-tiba. Ini kan konteksnya siasat. Jadi yang begini mah bukan bohong, tapi bagaimana bersiasat. Dan yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, saya sakit. Sakit di sini sakit kalau harus ikut perayaan agama mereka. Sakitnya sakit apa? Ya sakit jiwa lah. Sakit hati, sakit batin, ya sakit mental. Kalau orang dia menyembah berhala, ya berarti jelema nu gararing. Nabi Ibrahim gak mau diajak itu, atuh saya nanti sakit. Nah, asumsi dari masyarakatnya, oh sedang sakit udah tinggalkan aja. Gitu. Jadi sekali lagi ini bukan berbohong, ini siasat. Dan ini tauriah. Tauriah itu menyembunyikan yang dohir. Ya, maksud sakit Nabi Ibrahim kan sakit yang lain. Dengan bahasa yang dohir itu seakan-akan dipahami sakit secara umum, padahal maksud Nabi Ibrahim sakit yang ini gitu. Bukan sakit yang dipahami oleh umum. Nanu kitu ngaranna dina bahasa Arab tauriah. Tauriah itu arti asalnya menyembunyikan. Menyembunyikan maksud penulis, menyembunyikan maksud pembicara, dan memperlihatkan bahasa yang umum yang dipahami oleh umum. Tapi maksud penulis, maksud pembicara bukan itu. Itu tauriah. Dan itu enggak termasuk ke dalam berbohong. Yang kedua, ini surat Al-Anbiya 63. Ini kelanjutan yang tadi. Faja'alahum judadzan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Dihancurkan semua berhalanya kecuali yang paling gede. Tujuannya apa? Ngarah ku Nabi Ibrahim ditembakkeun ka berhala yang paling gede. Ya. Pas pulang lihat kuilnya hancur, berhalanya kecuali yang paling gede.
qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminal zalimin. Ya, kata raja pemimpin kuil, sah cenah ieu wani-wani ngancurkeun patung, bener-bener kurang ajar. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ada dari dulu kami mendengar seorang pemuda fatan ngaranna sok disebut Ibrahim, yadhkuruhum, selalu menghina berhala-berhala. Saha deui cenah, enggak ada yang selalu mengkritik berhala kecuali budak eta. Fatan berarti masih muda. Kata raja, fatu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Bawa dan ajak masyarakat, urang sidang hareupeun masyarakat ngarah katingali kabeh cenah ku masyarakat. Ya. Lalu ditanya Nabi Ibrahim, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, kamu yang melakukan ini ke berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami? Nah, Nabi Ibrahim jawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Justru yang menghancurkannya ini berhala yang paling gede. Tak percaya, tanya tuh cenah berhala-berhalana, lamunnya bisa ngomong. Nah, gitu. Ini bukan bohong, ini juga siasat, karena ada ingkanu yang tikun. Kalau berhala-berhala bisa ngomong, makanya faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Mereka kemudian nalipaknya kembali bertanya ke hati-hati mereka, sing harewos, iya ya, kamu teh cenah kita teh orang-orang dolim, masa menyembah yang tidak bisa ngomong. Tapi tsumma nukisu ala ru'usihim, kemudian mereka berbalik make sirah. Nah ini Al-Qur'an dibedakeun, aya nafsun, aya ru'us. Kalau mikir pakai jiwa itu nurani, hati nurani, bersih, jujur. Tapi kalau mikir pakai kepala aja, nggak pakai jiwa, maka nafsu nu aya jeung bohong. Tsumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Dan mereka pakai kepala, mereka pakai otaknya, mereka Nabi Ibrahim, kamu bodoh, kamu nggak tahu, kan berhala ini nggak bisa ngomong, cenah gitu. Lalu kata Nabi Ibrahim, uffil lakum, uffin deh, sia. Ya, bahasa kasar, goblok atuh marane. Bahasa kasar, uffil lakum. Afa ta'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'ukum. Ya. Kenapa kamu menyembah yang tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan manfaat? Nah, tidinya ngambek, hariko duruk da cenah budak teh gitu. Geus bea kata-kata biasanya sudah habis kata-kata maka senjata yang bertindak di mana-mana ge penguasa mah gitu geus eleh ngomong make kekerasan ya, tewak siga Nabi Yusuf. Hese yang ngomong ibu-ibu pejabat geus puguh kabuktian barogoh ka Nabi Yusuf. Biraku kudu dipenjara ibu pejabat, Nabi Yusuf we korbankeun cenah gitu. Nabi Ibrahim juga sama. Jadi pernyataan Nabi Ibrahim ini yang melakukannya yang gede itu siasat agar orang-orang masyarakatnya mikir. Dan Nabi Ibrahim juga tahu bahwa masyarakatnya pasti tahu bahwa dia melakukannya. Nabi Ibrahim itu hakikatnya ngaku ya saya. Tapi sok coba tanya ini yang berhala gede gitu. Tanya dia atau saya. Kalau dia bisa ngomong maksudnya mah ngarah ngajak mikir, dah pasti ujung-ujungnya Nabi Ibrahim juga sadar gak mungkin ya, orang-orang masyarakat Babilonia, kan orang Babilonia itu Irak kalau sekarang. Babilonia saat itu mereka nyadar bahwa yang melakukannya berhala yang paling gede mustahil. Pasti kan Nabi Ibrahim. Ngan dia mah ngajak mikir we heula, make filsafat saeutik.
Lalu yang satunya lagi dalam kasus Saroh, ya. Saroh, saya tara nyebut Sarah, Saroh, Siti Saroh, istri Nabi Ibrahim. Fa innahu qadima arda Jabbar. Dia datang ke negeri Jabbar, penguasa yang bengis, yang kejam. Wa ma'hu Saroh, dan dia ditemani oleh Saroh. Ya. Saat itu berarti Nabi Ibrahim sudah menikah. Ketika menghancurkan berhala teh, usia menikah standar 25 lah. Lalu kan diusir, ya. Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Api itu jadi dingin, ya. Dan selamat Nabi Ibrahim. Maka kemudian Nabi Ibrahim sudah itu diusir. Nah, di sana mulai inni muhajirun ila rabbi. Saya akan hijrah mencari keridhaan Rabbku. Maka mulailah hijrah dari Irak, pergi ke Syam, pergi ke Mesir, ya. Bertemu dengan Zulkarnain, ya. Ini Nabi Ibrahim dalam pengembaraannya. Nah, ini Ardu Jabbar itu datang ke Mesir. Walau alam apakah namanya Fir'aun saat itu atau bukan, ya. Fir'aun mah zaman Nabi Musa, kemungkinan Mesir saat itu belum dikuasai oleh Fir'aun, ya, belum oleh Farao. Wa kanat min ahsanin nas. Siti Saroh itu perempuan yang paling cantik, ya. Pokoknya nama rizki lah jang Nabi Ibrahim dapat istri yang cantik. Daek asup Islam deh gitu. Kan susahnya. Akhirnya Nabi Ibrahim dimusuhi oleh masyarakat, lalu ada perempuan cantik yang siap mendampingi Nabi Ibrahim pantetehese. Faqala laha, kata Nabi Ibrahim ke Siti Saroh, ke istrinya, inna hadal Jabbar, sungguh penguasa kejam ini, in ya'lam annaki imraati, jika dia tahu bahwa engkau adalah istriku, yaghlibni alaik, dia pasti akan mengalahkanku untuk merampasmu. Jadi kebiasaan, ya, raja itu kalau tahu ada orang lain, raja yang kejam punya istri cantik, itu dirampas, dijadikan istri dia, ya. Fa in sa'alaki, maka jika dia bertanya kepadamu, fa akhbirihi annaki ukhti, maka beritahukan kepada dia bahwasanya kamu adalah saudara perempuanku, bukan istriku, ya, agar tidak langsung dirampas. Fa innaki ukhti fil Islam, ya, karena kamu kan saudaraku dalam Islam tuh ini, ya. Jadi Siti Saroh Nabi Ibrahim nanti ketika ditanya ku Raja Mesir, ini siapa? Ini saudara saya. Itu tauriah gitu. Nyebutna saudara, padahal maksud Nabi Ibrahim saudara seagama gitu. Ya kan orang ge dulur seagama gitu, lain dulur nasab. Fa inni la'alamu fil ardi musliman ghairi wa ghairak, karena saya tidak tahu ada orang muslim di muka bumi ini selain aku dan kamu. Tuh bayangkan, ya, Nabi Ibrahim diusir dari kaumnya, berdua umatna sugana aya jamaah masjid anu ngadukung nggak ada, duaan suami istri diusir dari lemburnanya ku Namrud Babilonia. Falamma dakhala ardahu, ketika dia masuk negeri Mesir, ra'aha ba'du ahlil Jabbar, melihat kecantikan Saroh sebagian para pejabat penguasa yang kejam itu. Atahu, lalu dia datang ke raja. Faqala lahu, kata dia ke raja, laqad qadima ardaka imra'atun, sungguh telah masuk negeri kamu seorang perempuan, la yanbaghi laha an takuna illa lak, yang tidak layak perempuan itu kecuali untuk Anda. Kan gitunya raja mah, rajanya tradisi raja bahula, ya, lain Islam. Raja-raja bahula kan istrinya banyak. Komo di Cina napikeun ka 100 200.
Pokoknya setiap perempuan cantik itu harus jadi selir dia, dirampas. Ini juga sama di Mesir. Fa arsala ilaiha fautiya biha, lalu diutus utusan agar dibawa perempuan itu. Faqama Ibrahim alaihissalam ila sholah. Ibrahim alaihissalam saat itu berdiri hendak sholat, ya. Sholat begitu, bukan hendak sholat, koma itu. Falamma dakhalat alaih, jadi ketika Siti Saroh dipanggil itu Nabi Ibrahim sedang sholat. Ketika Siti Saroh masuk ke istana raja, lam yatamalak an basata yadahu ilaiha, dia tidak bisa menguasai, tidak bisa menahan diri untuk menjulurkan tangannya ke Siti Saroh. Dasar raja ontohodun, ya, raja kejam, tekaop ningali nu geulis hayang ngarento gue. Tapi faqubidot yaduhu qabdatan syadidatan. Tiba-tiba ini tangannya udah begini mau menyentuh Siti Saroh, katarik ke belakang, tarik siga nu narik. Faqala laha, lalu si raja itu ngomong ke Siti Saroh, udai lain adai, uda'illah an yutliqa yadi wala adurruk. Tolong berdoa kepada Allah, ya, untuk melepaskan tanganku dan aku tidak akan mencelakakan kamu. Ini walau alam, ya. Apakah Allah yang dimaksud di sini dalam makna Tuhan, Tuhan kamu, atau ini raja nanya dulu ke Siti Saroh, siapa Tuhan kamu? Siti Saroh menjawab Allah. Ya udah berdoa kepada Allah agar melepaskan tangan. Ih, cenah nyeri ditarik ka tukang. Sumpah saya tidak akan mencelakakan kamu, tidak akan cabul kepadamu. Fa'alat, lalu Siti Saroh berdoa dan dilepas. Fa'ada, dasar kurang ajar, ya, lalaki haram jadah. Balik deui ngedek karentok. Faqubidot asyadda minal qabdatil ula, jol ditarik deui leungeunna teh ke belakang, lebih keras daripada tarikan yang pertama. Faqala la mithla dzalik, lalu dia ngomong lagi kayak tadi. Soatu cenah berdoa kepada Allah ini agar melepaskan tangan saya, sakit. Fa'alat, Siti Saroh kemudian berdoa. Fa'ada, ya dasar lalaki bejat, ya, balik deh cenah aing katilu kalian penasaran cenah. Hayang nyabak. Faqubidot asyadda minal qabdatainil ulayain, lalu kemudian ditarik lagi tangannya, ya siga nu ditarik di batak, anu keur diurut tarik pun nyeri atuh, ya. Lebih keras daripada dua tarikan yang pertama. Faqala uda'illah an yutliqa yadi falakillah an la adurroki. Tolong berdoa kepada Allah, lepaskan tanganku, maka aku jamin demi Allah aku tidak akan mencelakakan kamu. Fa'alat, lalu Siti Saroh berdoa lagi yang ketiga kalinya. Wa utliqat yaduhu, lalu dilepaskan tangannya. Wa da'alladzi jabiha, lalu raja itu memanggil pengawal yang membawanya. Kata raja, innaka innama ataitani bisyaiton, kamu ini cenah bawa kepadaku setan ya cenah. Ieu mah lain awewe mah setan. Walam ta'tini binsan, kamu enggak datang kepadaku bawa manusia. Ari maneh cenah naon, lain moal jelema dan moal setan. Padahal tadi dia tahu bahwa itu adalah Allah, berarti nanya dulu, ini Tuhan kamu siapa? Ini siapa yang menandiku? Allah. Suatu cenah berdoa kepada Allah gitu. Hari geus dilepaskeun dasar kafir. Cenah setan. Tadi nyebut Allah, ini nyebut setan. Fa akhrija min ardi, usir dia dari negeriku, cenah. Jangan ada lagi di sini. Wa atiha Hajar, lalu berikan dia Siti Hajar, ya. Qala fa aqbalat tamshi, lalu kemudian Siti Saroh
pulang berjalan. Falamma ra'aha Ibrahim alaihissalam insarafa, lalu ketika Nabi Ibrahim melihat dia, insarafa, Nabi Ibrahim berpaling, ya, beres salatna. Faqala laha, Nabi Ibrahim tanya ke istrinya, mahyam, ada apa? Tak apa Nabi Ibrahim bersolat tadi. Qalat khairon, nggak ada apa-apa, baik-baik saja. Kafallahu yadal fajir, Allah sudah menahan tangan orang jahat itu. Wa khadama khadiman, ia malah memberikan seorang pembantu. Qala Abu Hurairah fatilka ummukum ya bani ma'is sama. Itulah kata Abu Hurairah, ibu kalian wahai keturunan air langit. Maksud air langit air hujan. Kenapa? Karena orang Arab mah caina gumantung cai hujan. Itu juga orang nya cai tanah disedot atau cai gunung. Kalau orang dulu udah nggak ada air di gunung, airnya itu betul-betul mengandalkan air hujan. Nah, maksudnya adalah orang-orang Arab, orang-orang Quraisy. Ibu kalian itu Siti Hajar yang nanti menikah melahirkan Nabi Ismail, lalu Nabi Ismail menikah dengan orang Arab Jurhum, ya, tinggal di Makkah dan melahirkan keturunan bangsa Arab, disebutnya Arab Musta'robah, Arab keturunan. Jadi Arab itu ya Arab Aribah, ya Arab buhun, Arab asli, ya Arab Musta'robah, ya Arab keturunan. Arab Musta'robah mati Nabi Ismail, karena Nabi Ismail kan ibuna orang Mesir, dan ini bukan hamba sahaya, ya. Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri dalam bukunya Fiqhus Sirah yang mendapatkan menang juara penulisan sirah dari Saudi Arabia, itu beliau memberikan catatan, Siti Hajar itu bukan hamba sahaya budak belian, wanita terhormat sama seperti Siti Sarah, orang Mesir, gelis, ya, pinter, mata bager, mata boga anak Ismail, pinter, bager, soleh oge, da moal mungkin, ya. Ibuna jahat, ibuna teu pinter, ya. Ayeuna mungkin wae inung bapana bodoh teu soleh, budakna soleh, dari PHP-keun di kutab. Contoh, ya. Aya oge nu sabalikna, naudzubillah min dzalik. Jadi Siti Hajar itu bukan berarti hamba sahaya. Ini hadiah dari Raja Mesir, orang Mesir terhormat dan melahirkan keturunan Arab Musta'robah. Ari Arab Aribah mah eta Nabi Sholih, Nabi Hud, ya, kaum Ad, kaum Tsamud, eta Arab asli. Kalau dari Nabi Ibrahim kan Nabi Ibrahim orang Babilonia, Nabi Ismail ibuna orang Mesir, bapana orang Babilonia, nikah sama orang Arab, nah maka disebutnya Arab keturunan. Siga Habib di urangnya aya keturunan saeutik. Nah, ini menggambarkan sekali lagi bahwa kita boleh melakukan tauriyah. Jadi lain bohong, tong dijadikan dalil boleh berbohong. Boleh melakukan tauriyah, mengungkapkan kata-kata yang samar. Tauriyah itu maksud kita A meski dipahami oleh yang lain B, kalau tujuannya untuk menyelamatkan diri sebagai siasat. Dan ini juga menunjukkan mujizat, ya, untuk Nabi Ibrahim, mulai dari dibakar tidak mempan, apinya jadi dingin, kemudian diusir, dan raja tidak bisa mencelakakan istrinya, ya, Raja Mesir. Ini tentu bagian dari mujizat. Dan ini juga menunjukkan bahwa seorang nabi itu memang sunnahnya adalah hijrah tiba heula. Nabi itu mengalami diusir. Makanya ketika Nabi Muhammad datang ke Warokoh, ngaku menang didatangan ku seseorang di Gua Hiro, kata Warokoh kan hadzan namus,
Ini namus yang dulu turun ke Nabi Musa. Seandainya saja saya masih muda, masih hidup ketika kaum kamu mengusir kamu, langsung gitu. Padahal laki ini Nabi Muhammad kan aneh. Kenapa saya diusir oleh kaum saya? Saya enggak bermasalah. Semua yang dapat wahyu seperti kamu pasti diusir. Semua nabi mengalami diusir, enggak ada yang tidak diusir. Mendapatkan penolakan dari kaumnya. Ini menunjukkan juga, tapi bukan berarti kita harus memusuhi masyarakatnya. Cuma seandainya masyarakat memusuhi, membenci sesuatu kebenaran yang kita ajarkan, jangan membuat kita kecil hati. Tiba lagi para nabi diusir. Urang alhamdulillah moal bikin ka diusir mah. Najan aya hiji dua mah. Ustad nih sampai diusir oleh kaumnya di daerah pasisian juga di Flores ya, di Manado mayoritas, di Papua mayoritas Kristen. Dan itu enggak perlu membuat kecil hati. Dan nanti ini ada kelanjutannya ya, atau saya lupa di sini sudah dibahas atau belum ya. Dan pernah saya tulis di Buletin At-Taubah, sesudah itu kan gak mungkin ada perempuan tinggal serumah kecuali dijadikan istri. Makanya Siti Hajar kemudian dijadikan istri daragap, istri kedua. Tapi memang Siti Saroh cemburu. Nah, untuk menghilangkan kecemburuannya itu Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk membawa istri keduanya itu ke Makkah ya. Karena Siti Hajar melahirkan anak Ismail, nya otomatis itu Nabi Ibrahim bakal leuwih loba ya di Siti Hajar boga anak, Siti Saroh enggak punya anak ya. Sampai nanti punya Nabi Ishak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.